Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruh wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. Amma ba'd. Bapak dan saudara sekalian, alhamdulillah pada malam ini Allah Subhanahu wa taala kembali berkenan menghimpun kita di rumah dakwah Yayasan Ghafar Ismail yang mubarak ini untuk mengikuti kajian rutin malam Selasa yang disampaikan oleh beberapa narasumber. Nah, malam ini giliran saya. Alhamdulillah kita kembali diberi semangat untuk mengikuti kajian Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, mengarahkan kita, memberi hidayah kepada kita menuju jalan yang benar, jalan yang diridhoinya, bukan jalan orang-orang yang dilaknat dan terkutuk. Salawat beserta salam atas Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat, ahli keluarga beliau dan orang-orang yang setia mengikuti ajaran Al-Quran dan sunnah beliau hingga akhir zaman. Kita masih dalam suasana Ayyam Tasyrik atau hari-hari di mana diharamkan kita berpuasa. Kita dianjurkan untuk menyembelih hewan sampai hari Rabu menurut sebagian kaum muslimin, besok terakhir sebagian yang lainnya. Tidak perlu kita persoalkan itu. Ya, oleh sebab itu yang masih relevan kita lakukan atau kita bahas pada malam ini mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam, karena kita beridul adha identik dengan berhaji, identik dengan berkorban, itu mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya pikir kita telah banyak mendengarkan bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim, kemudian bagaimana perjuangan beliau menegakkan dakwah Islam. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, beliau adalah Muslim. Kali ini kita bahas dari aspek kemurnian tauhid Ibrahim alaihissalam. Artinya Ibrahim itu dicatat oleh para sejarah, para ahli sejarah, dan beliau diberi satu label yang baik, yaitu bapak monoteisme. Kenapa dikatakan bapak monoteisme? Ya, karena setelah Nabi Nuh alaihissalam, Ibrahimlah yang mempelopori ketauhidan. Nah, nanti kemudian tauhid Ibrahim ini kita bagi 3 sub tema. Yang
pertama yaitu ayat 51, 58 surah Al-Anbiya mengenai bagaimana Ibrahim menghancurkan berhala. Padahal dia satu orang di satu negara Babilonia, sekarang Irak, Iran, itu dulu semuanya musyrik, termasuk bapak angkatnya Ibrahim yaitu Azar. Justru dia pemahat patung. Nah, Nabi Ibrahim lah yang mempelopori ketauhidan. Dia sendiri satu negara itu. Nah, kemudian yang mengikutinya adalah Nabi Lut. Nah, Nabi Lut kemudian diangkat menjadi Rasul juga. Kemudian disusul kemudian Siti Sarah yang kemudian dinikahi oleh Ibrahim alaihissalam. Nah, yang kedua nanti debat antara Ibrahim dan kaumnya. Jadi Ibrahim berdebat mengenai Tuhan yang disembah oleh Tuhan oleh kaumnya. Kemudian yang terakhir itu bagaimana Ibrahim tetap kokoh, istiqamah, teguh pendirian, mempertahankan ketauhidannya sekalipun dia menanggung risiko dibakar. Itu tiga ini. Ya, yang pertama Ibrahim menghancurkan berhala. Nah, ini ayat 51 sampai 58. Coba kita lihat ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Ibrahima rusydahu. Sesungguhnya kami telah memberi atau menganugerahkan Ibrahim rusydahu, hidayah kebenaran. Min qablu, yaitu sebelum Musa dan Harun. Wa kunna bihi alimin, dan adalah kami mengetahui keadaan Ibrahim alaihissalam. Nah, maksud ayat pertama ini bahwa sebelum Musa alaihissalam yang kemudian dibantu oleh Harun, dan juga sebelum Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dan mengutus Nabi Muhammad SAW, sudah ada sebelumnya Ibrahim alaihissalam yang mendakwakan ketauhidan. Nah, ini makna ayat ini. Jadi beliau perintis atau pelopor ketauhidan pada zamannya. Nah, oleh sebab itu Ibrahim ini masih dilestarikan syariatnya di dalam Islam, yaitu berhaji, berkurban, berkhitan. Ya, kita bercepat ini karena ini lebih 20 ayat. Nah, ini idh qala li abihi, ingatlah ketika ia berkata kepada ayahnya, yaitu Ibrahim, wa qaumihi, dan berkata kepada kaumnya, ma hadhihi tamathilul lati antum laha aakifun. Patung-patung apakah ini yang kalian tekun beribadah kepadanya? Ya, artinya ada apa dengan kalian sehingga kalian menyembah patung-patung? Jadi tamathil itu patung-patung. Padahal patung itu tidak bermanfaat, tidak memberi mudarat. Kenapa kalian sampai mengikutinya? Setelah ditanya oleh Ibrahim alaihissalam, mengapa kalian menyembah patung-patung itu? Apa jawab mereka? Qalu, mereka menjawab, wajadna aba'ana. Nah, ini alasan keras itu berlaku sampai pada zaman Nabi
Muhammad SAW, bahkan sampai saat ini. Ya. Mereka mengatakan, ya kami mendapati bapak-bapak atau moyang kami laha abidin, menyembah patung-patung ini. Ya. Jadi bukan alasan karena ada dalil nakli. Nakli artinya dalil yang bersumber dari kitab, baik itu Al-Quran maupun hadis. Kalau dalam Islam, ya, tetapi ataupun secara nalar, secara akal sehat. Nah, tetapi jawaban mereka ini taklid. Kami hanya ikut moyang kami, jadi taklid buta mereka. Karena moyang kami mengibadahi patung, ya kami juga ikut. Maka di dalam Islam tidak boleh kita taklid buta. Ya, boleh kita ikut kepada Imam Hanafi, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, kepada Imam Malik, kepada Imam Syafi'i, kepada Imam Ahmad, dan banyak imam-imam yang lain. Boleh kita mengikuti manhaj mereka, cara berpikir mereka, mazhab mereka, tetapi kita juga harus mengetahui bagaimana akidah mereka, bagaimana prinsip iman mereka, konsep iman mereka, bagaimana ibadah mereka. Ya, apa alasannya? Tentu kita harus membaca. Maka di sini dikatakan taklid, bitaklid. Ya. Nah, di dalam surah Al-Isra ayat 36, ya di sana dikatakan wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu mengikuti sesuatu di mana sesuatu tersebut kamu tidak punya ilmu, ya, tentangnya. Ya, maka Imam Bukhari menyusun hadis sebelum iman itu ilmu dulu, bab ilmu, karena pentingnya ilmu. Nah, kita tidak ada kata terlambat menuntut ilmu. Kalau ilmu agama itu ya mulai dari kecil sampai kita mati, ya kita pelajari. Maka tidak boleh kita hanya sekedar melihat orang nunggang-nungging sholat, qomat kamit begitu sholat. Kita harus mempelajari bagaimana rukun-rukun Al-Quran, rukun-rukun sholat yang benar itu seperti apa. Kalau kita melaksanakan sholat, kaifiahnya, tata caranya, adab-adabnya, sunnah-sunnahnya. Tidak boleh hanya kita, yang penting baca. Nah, kemudian kita pelajari bagaimana kehusyuannya. Ya. Kemudian kita pelajari bagaimana waktu-waktu yang menjadi syarat sholat itu. Nah, ini yang dimaksud. Ya. Ini tidak boleh kita taklid buta. Jadi bitaklidil a'ma, taklid buta. Nah, maka apa kata Ibrahim alaihissalam setelah jawaban mereka seperti itu? Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Ibrahim berkata, sesungguhnya kalian dan bapak moyang kalian itu fi dhalalin mubin, berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, coba. Ini satu orang melawan satu negara, Babilonia pada waktu itu, menghadapi raja yang sangat kejam, bengis, sadis. Gitu ya. Kemudian apa jawab kaum Ibrahim? Qalu, mereka berkata, menjawab, hajitana bil haq, hei Ibrahim, apakah kamu datang kepada kami dengan sungguh-sungguh membawa kebenaran? Am anta minal la'ibin, atau kamu termasuk orang-orang yang bermain-main? Jadi saking mereka tidak percaya sehingga Ibrahim ini dikatakan main-main tok dalam ucapannya itu. Ya. Wa innama anta la'ib la ghaib. Kamu tiada lain, hanya guyon aja itu. Ya, hanya guyon. Nah, ini kalau orang-orang sekarang ya seperti itu. Bursa-bursa ini menghina Islam, ya. Mereka mempermainkan Islam. Nah, ini terjadi dialog sudah ya.
Ibrahim berkata, bal rabbukum rabbus samawati wal ardh. Ya, justru Tuhan kalian itu adalah yang sebenarnya adalah Tuhan langit dan bumi, alladzi fatarahunna, yang menciptakan langit-langit itu. Wa ana ala dzalika minasyahidin, dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberi bukti atas yang demikian itu. Ya, karena Ibrahim dianggap menjadi rasul, gitu ya. Nah, semakna dengan ayat ini di dalam surah Al-Baqarah. Ya, Ibrahim ditanya oleh Namrud, "Hei Ibrahim, siapa sih Tuhanmu itu?" Nah, gitu ya. Ya. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ya, Allah menyatakan, alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih. Apakah kamu tidak sampai kepada ilmu, wahai Muhammad, terhadap orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya? Haja Ibrahim fi rabbih, tentang Tuhannya. Idh qala Ibrahim wa ana atahu Allahul mulk. Ya, dia diberi mulk, diberi kerajaan. Ana atahu Allahul mulk, diberi kerajaan. Siapa itu? Ya, Namrud. Idh qala Ibrahim, ketika Ibrahim menjawab setelah ditanya, Rabbi alladzi yuhyi wa yumit, Tuhanku yang menciptakan dan mematikan, kata Nabi Ibrahim. Ya, itu ayat 259. 258 ya. Ya, sama dengan ini. Al-Baqarah ayat 258. Ibrahim berkata, Rabbi alladzi yuhyi wa yumit, Tuhanku adalah yang menciptakan dan mematikan. Nah, Namrud ini, kata dia, karena dia mengaku Tuhan, aku ini Tuhan. Tuhanmu sopo. Nah, gitu ya. Kata Ibrahim, Tuhanku bisa menghidupkan, bisa mematikan. Namrud bilang, saya juga bisa mematikan, bisa menghidupkan, bisa mematikan. Nah, dia perintahkan kepada Perdana Menterinya, ambil 2 orang yang sedang dipenjara, hadapkan ke sini. Setelah dihadapkan, Namrud mengambil pedangnya, kemudian menebas leher orang yang paling jahat, ya menurut hukum pada waktu itu ya. Nah, kemudian yang satunya tidak terlalu berat pelanggarannya, dia biarkan hidup. Kemudian Namrud berkata, ana uhyi wa umit, aku bisa juga menghidupkan, bisa mematikan. Buktinya ini saya matikan. Nah, yang satunya saya tinggalkan hidup, gitu ya. Nah, Ibrahim tidak habis jawabannya, tidak habis akalnya. Nah, dia berkata, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Ya. Kata Ibrahim, qala Ibrahim berkata, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Tuhanku Allah Subhanahu wa taala, dia menerbitkan matahari dari arah timur. Fati biha minal maghrib. Kalau kamu Tuhan, coba kamu terbitkan matahari dari barat.
Ibrahim cerdas waktu itu, padahal dia sendiri gitu ya. Maka di sini katakan fabuhital ladzi kafar. Namrud yang kafir itu menjadi diam, 1000 bahasa, tidak bisa ngomong. Kemudian Allah menyatakan wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberi hidayah kepada kaum yang zalim. Ya, kaum zalim ya kaumnya Ibrahim alaihissalam. Nah, ini tadi. Setelah itu Ibrahim menyatakan watallahi, nah inilah ucapan Ibrahim ini didengarkan oleh sebagian kaum rakyatnya Namrud. Nah, dari sinilah kemudian dia dituduh dan memang dia dialibikan menghancurkan patung-patung berhala. Ya. Nah, karena ini ucapannya ini, dia bertekad, tidak ada takutnya dia ini. Ya. Demi kemurnian tauhidnya, dia menyatakan demi Allah, tallah, la'akidanna asnamakum. Sesungguhnya aku akan melakukan tindakan tipu daya, artinya menghancurkan patung-patung kalian terhadap berhala-berhala kalian. Ba'da an tuwallu mudbirin, sesudah kalian pergi meninggalkannya. Jadi dalam sejarah, dalam riwayat, bahwa setelah kira-kira jam 10 siang selesai acara persembahan ibadah Namrud dan kaumnya di Ma'bad. Ma'bad itu tempat peribadatan yang terdiri 360 patung, sama dengan ketika Nabi menghancurkan patung-patung di Ka'bah itu jumlahnya juga 360. Ya, karena masih mengikuti moyang mereka 360. Nah, mereka ini ada acara di luar kota, ya, di luar kota. Kemudian Ibrahim mengambil kampanye, dihancurkan semua berhala-berhala. Nah, ini tekadnya Ibrahim. Nah, di sini dikatakan supaya mereka kembali. Ya, coba kita lihat. Faja'alahum juzatan. Maka Ibrahim menjadikan atau membuat berhala-berhala itu hancur, terpotong-potong, berkeping-keping. Juzatan. Illa kabiran lahum, kecuali yang terbesar, yaitu induk patung-patung itu. Untuk apa? La'allahum ilaihi yarji'un, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Ya, jadi beraninya Ibrahim alaihissalam, dia membuat satu alibi bahwa yang menghancurkan itu patung gede, sehingga setelah menghancurkan patung-patung kecil itu, Ibrahim mengalungkan kampanye yang dia gunakan untuk menghancurkan patung-patung di leher patung yang besar. Nah, untuk apa? Ada rencana Ibrahim berdebat. Nah, coba kita lihat. Jadi, ini bagian pertama ya. Bagian kedua, Ibrahim memenangkan debat atas kaum. Ini terjadi debat ini, karena Ibrahim diinterogasi. Setelah Namrud dan kaumnya pulang dari acara di luar kota, balik lagi ke Ma'bad, tempat penyembahan patung-patung berhala. Ternyata mereka dapatkan patung-patung itu sudah hancur. Maka kemudian mereka berkata, "Man fa'ala hadza bi'alihatina?" Siapa yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Nah, di sini dikatakan innahu laminadz zalimin. Orang yang menghancurkan berhala-berhala ini termasuk orang zalim. Coba bayangkan, Pak. Menurut kita Ibrahim itu benar atau salah? Tidak kan menghancurkan patung-patung itu. Ya, kalau kita umat Islam benar, ya kan? Ya. Tapi dia distigmasi atau dijustice sebagai orang zalim. Ya, orang zalim itu ya orang jahat, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Masih ingat gak ketika gunung di Jawa Timur, Gunung Semeru kalau nggak salah ya,
Nah kemudian setelah reda, setelah selesai erupsi gunung Semeru itu, kemudian ada orang melakukan sesajen, kan viral itu ya, sesajen. Tetapi karena ada orang seperti Ibrahim yang jengkel sama sesajen itu dihancurkan, ya, yang ditangkap, yang bikin sesajen atau yang menghancurkan sesajen, yang dicari polisi. Ya, yang menghancurkan. Ini sama dengan Ibrahim. Padahal ini demi kemurnian tauhid. Orang itu jangan menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini coba bayangkan Ibrahim. Dikatakan sebagai zalim. Nah, ada orang melapor karena tadi memang Ibrahim sebelumnya sudah menyatakan saya akan melakukan satu tindakan terhadap patung-patung kalian nanti. Nah, didengarkan ada orang itu, sehingga setelah melihat hancur langsung tertuju kepada Ibrahim. Mereka katakan, qalu sami'na, kami mendengarkan, fatan, ada seorang anak muda, yadkurum, yang menyebut-nyebut, yaitu mencela berhala-berhala itu. Nah, tadi itu hadhi tamasil, patung-patung apa yang kalian sembahkan, disebutkan tadi ya. Allati antum laha akibun. Nah, ini tadi ada yang mendengarkan. Nah, yuqalu lahu Ibrahim, dia dipanggil Ibrahim. Jadi ketika muda Ibrahim itu belum terkenal. Ya, sehingga dia dikatakan dia sebagai anak muda dipanggil atau dia bernama Ibrahim. Akhirnya Namrud berkata dan kaumnya, kalau begitu, kalau demikian, fatu bihi, datangkan itu Ibrahim itu, ya, hadapkan di sini, ala ayunin nas, di hadapan orang banyak. Nah, ini supaya kata mereka menimbulkan efek jerah. Jangan ada lagi seperti Ibrahim. La'allahum yashhadun, agar mereka manusia menyaksikan, ya, bagaimana Ibrahim akan diberi hukuman. Ya, ini akan diberi hukuman sanksi. Maka akan menjadi efek jerah bagi yang lain. Maka didatangkanlah Ibrahim alaihissalam. Kemudian mereka membuat satu tempat yang ditonton oleh orang banyak. Namrud. Setelah Ibrahim dihadapkan di hadapan orang banyak, apa kata mereka? Waqalu, ya, sebagaimana diabadikan oleh Allah ini, anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, hei Ibrahim? Nah, ini interogasi, ditanya. Kan biasanya interogasi itu nama dulu, alamat, kamu benar tak? Gitu ya. Nah, kamu namanya Ibrahim. Nah, maka tadi sudah jelas ini, karena Al-Quran itu tidak bertele-tele bahasanya, langsung to the point. Gitu ya. Apakah kamu yang melakukan tindakan penghancuran terhadap Tuhan-Tuhan kami ini, hei Ibrahim? Nah, mulai ditanya, apa Ibrahim? Jawab Ibrahim. Qala, Ibrahim menjawab, bal fa'alahu kabirum hadza. Ya, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Ya, padahal nah di sini Ibrahim berbohong. Padahal Ibrahim lah yang melakukannya. Ya, tapi demi menyadarkan kaumnya bahwa yang mereka sembah itu tidak bisa membela diri. Jangankan memberi pertolongan, memberi pembelaan terhadap orang-orang yang menyembahnya, membela diri mereka sendiri saja nggak bisa. Nah, itu maksudnya Ibrahim alaihissalam. Ya.
Fas'aluhum, coba tanyakan kepada patung-patung yang gede. Berarti bukan hanya satu itu induknya. Fas'aluhum, coba tanya mereka patung-patung itu. In kanu yantikun, jika mereka dapat berbicara, ya. Jika mereka bisa ngomong, coba tanya itu. Gitu ya. Nah, di sini kaumnya Ibrahim, ya Raja Namrud, nah, sini dikatakan faraja'u ila anfusihim, maka mereka pun telah kembali kepada kesadaran mereka. Artinya dikatakan oleh Ibrahim seperti itu, mereka terperanjat. Oh, ya kan ini betul juga ini, ya. Ternyata kita selama ini, jadi faqalu innakum antumuz zalimun. Nah, mereka saling menuduh, mereka saling menyalahkan. Nah, sehingga ada yang mengatakan kalian adalah orang zalim. Ya. Kalian menganiaya diri kalian sendiri. Kok kenapa Tuhan yang dipatung kok disembah? Ya, maksudnya patung-patung yang dipahat oleh tangan kalian sendiri itu kemudian kalian sembah. Ya. Nah, di dalam surah Maryam, saya katakan Ibrahim berkata kepada bapaknya, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Kenapa engkau mengibadahi sesuatu yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berguna? Nah, sini ini keterangan dari Allah nih. Summa nukisu ala ru'usi. Kemudian mereka jadi tertunduk kepala mereka. Ya. Lalu berkata, maksudnya malu mereka ini. Nah, kemudian berkata, laqad alimta, hei Ibrahim, sesungguhnya engkau tahu maha ulai yang tikun, bahwa patung-patung itu tidak bisa berbicara, ya, tidak bisa ngomong. Nah, Ibrahim berkata selanjutnya ayat 66 ini. Nah, ini di sini Ibrahim dibakar. Nah, yang terakhirnya Ibrahim selamat dari pembakaran. Nah, dia berkata, qala, hei, afata'buduna min dunillah, maka mengapakah kalian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, ma la yanfa'ukum syai'a, yaitu berhala-berhala yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun, wala yadurukum, dan tidak pula memberi mudarat, bahaya. Kenapa kalian sembah? Ya, dengan kata lain seperti tadi, jangankan membela kalian sehingga kalian bermanfaat dari pembelaannya, diri mereka sendiri tidak bisa mereka bela. Maka kata Ibrahim, uffil lakum, celakalah kalian. Walima ta'buduna min dunillah, beserta apa yang kalian sembah selain Allah. Afala ta'qilun, maka apakah kalian tidak memahami? Apakah kalian tidak menggunakan akal sehat kalian? Bagaimana Pak? Apakah mereka ada yang salah? Tidak ada yang salah kepada sebagian orang. Tapi kebanyakan mereka tidak menerima nasihat Ibrahim dalam debat ini. Ya. Justru mereka melakukan suatu rencana jahat, kata Allah, ya, dimakan. Ya, jadi sebenarnya yang menciptakan makar itu, kalau menurut Al-Quran, adalah orang yang berkuasa, karena mereka memiliki daya dukung seperti tentara, polisi, intelijen, ya kan, punya kekuatan, bisa menekan. Dan kalau rakyat kecil, satu orang bagaimana dikatakan makar, gitu ya. Kolonel Untung saja yang memimpin pemberontakan G30 SPK itu ya tidak bisa mengambil alih kekuasaan, gitu ya. Nah, kata mereka, kalau mereka berkata, harrikuhu, bakarlah dia, wansuru alihatakum, dan tolong bantulah Tuhan-Tuhan kalian. Artinya karena dihancurkan itu. In kuntum fa'ilin, jika kalian benar-benar hendak bertindak. Maka Ibrahim, Namrud alaihissalam
membuat satu tempat di mana di situ dikumpulkan kayu bakar yang cepat menyala. Kemudian Ibrahim ini diikat badannya, kemudian dibuat satu alat. Kalau apinya sudah menyala, Ibrahim ini akan berada ditempatkan di tengah-tengah seperti eskalator itu. Ya, zaman kuno itu ya. Setelah dibakar, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada api. Nah, ini dari langsung firman dari Allah ini. Kulna, maka kami katakan, artinya Allah berfirman, ya naru, hei api. Jadi Allah memerintahkan api. Kuni bardan. Jadilah kamu atau menjadi dinginlah terhadap Ibrahim. Nah, kalau saya mengartikan jadi dinginlah kamu, hei api. Wasalaman, dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim alaihissalam. Artinya api itu hukum alamnya membakar, api itu ya. Tetapi karena atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, api ini tidak berfungsi seperti hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, yaitu membakar. Justru dijadikan oleh Allah dingin. Nah, begitu juga pada surah Maryam ayat 70-71. Mengenai apa itu, Pak? Saya dikatakan ini peringatan besar bagi kita. Wa in minkum illa waridha. Tidak ada satu orang pun di antara kalian manusia kecuali akan mengarungi neraka, api neraka jahanam. Coba. Maka oleh para ulama berbeda pendapat ini. Yang ada yang mengatakan, ya, semua manusia akan melewati neraka jahanam itu, tetapi kemudian neraka itu akan menjadi dingin seperti dinginnya api ketika membakar Ibrahim. Jadi tidak terbakar bagi orang Islam. Nah, yang lainnya memang api neraka jahanam itu di atasnya itu sirat, jembatan titian dari mahsyar menuju surga. Kita melewati neraka jahanam yang di atasnya itu sirat. Nah, kita melewati sirat. Nah, orang kafir dengan sendirinya jatuh ke dalam neraka. Sekalipun lebar jembatan itu 3 bulan lamanya kita berjalan. Coba 3 bulan berjalan kaki. Tapi karena mereka buta, tuli, ya seperti dalam surah Al-Isra ya. Buta, tuli, bisu, berjalan dengan menggunakan wajah mereka sehingga mereka tidak bisa menentukan arah menuju surga. Ya, maka mereka jatuh ke dalam neraka. Nah, ini itu selingan ya. Nah, maka dikatakan sini wa aradu bihi kaidan. Mereka pun hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, yaitu setelah dibakar itu ya mereka mau bunuh. Faja'alnahumul akhsarin, maka kami jadikan mereka orang-orang yang paling merugi nanti pada hari kiamat. Artinya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namrud itu mati dikirimi oleh Allah Subhanahu wa taala nyamuk tuh. Karena setelah itu dia menantang Allah. Dia menyatakan, "Hei Perdana Menteri, bangunkan aku tempat yang tinggi seperti Burj Dubai itu. Aku akan membunuh Tuhannya Ibrahim." Coba bayangkan. Nah, sampai di tingkat di tempat tingkat yang terakhir yang tinggi, Namrud ini memanah ke sana mau membunuh Tuhannya Ibrahim. Seketika Allah Subhanahu wa taala mengirim nyamuk masuk ke dalam hidungnya. Ada yang mengatakan telinganya. Ya, tapi yang saya baca itu hidungnya. Nyamuk kecil itu. Nyamuk itu tidak keluar di sana, bergerak bunyi-bunyi ngiung-ngiung. Namrud ini menjadi stres. Ya, mati di tempat. Ya, hanya nyamuk. Ya. Subhanallah. Nah, di sini kemudian Allah menyatakan wa najainau, kami selamatkan Ibrahim, walutan dan Lut. Lut ini ponakannya Ibrahim, anak dari saudaranya. Nah, dia beriman kepada Nabi Ibrahim,
kemudian diangkat menjadi nabi dan rasul, dikirim ke daerah Sodom. Nah, Sodom itu masih daerah Babilonia juga. Nah, namun di kemudian hari kaumnya Nabi Lut ini LGBT, ya, LGBT mereka. Jadi suka sesama jenis. Ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Ibrahim pergi ke Palestina, Nabi Lut ke daerah Sodom. Ya, dikatakannya ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Ke negeri yang kami berkahi, di Palestina. Maka kuburan Ibrahim itu di Hebron. Kalau bahasa Arabnya Al-Khalil. Al itu masih di daerah Yerusalem, ya, Al-Qudus, dekat Masjid Al-Aqsa. Nah, di situ kuburan Nabi Ibrahim. Kalau kita biasanya kalau berumrah, pulang situ ya, kita dibawa ke kuburan Nabi Ibrahim. Nah, wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Kemudian kami hibahkan, kami anugerahkan Ibrahim setelah Ismail, Ishak, Yakub. Yakub ini cucunya sebagai anugerah. Wa kullan ja'alna shalihin. Semuanya kami jadikan orang-orang saleh, yaitu nabi. Jadi turunan Ibrahim itu adalah nabi semua. Gitu ya. Orang Nasrani mengklaim mereka sebagai pengikut Ibrahim. Orang kafir Quraisy di Mekah, karena memang masih ada turunan dari Ismail, mereka mengklaim sebagai turunan Ibrahim. Namun dibantah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Imran ayat 67 dan 8. Saya katakan, maka Ibrahim Yahudiya. Ibrahim itu bukan Yahudi, wala Nasrani, bukan pula seorang Nasrani. Walakin karena Hanifan Muslimah. Tapi Ibrahim itu adalah seorang yang berakidah lurus, bening, bersih, la yamilu ila batil. Akidahnya tidak cenderung kepada kebatilan. Dia Muslim. Wa ma kana minal musyrikin. Dia bukanlah orang yang musyrik. Yahudi mengklaim mereka sebagai pengikut Ibrahim. Mereka berkata, tapi tidak berhaji, tidak berkorban. Nasrani mereka mengklaim sebagai pengikut Ibrahim. Mereka tidak berhaji, tidak berkorban, tidak berhijrah. Orang musyrik Mekah mereka berhijrah, berhaji, berkorban, tapi musyrik. Ya. Maka klaim mereka itu dibantah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dianulir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka kemudian Allah mengatakan, Inna awlan nas bi Ibrahim, sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Ibrahim pada hari kiamat, lalladzina tabauhu, yaitu orang-orang yang mengikutinya. Siapa yang mengikuti Ibrahim? Ya kita Islam, Muslim. Kita berhaji, kita berkorban, kita berhijrah. Kita tidak musyrik. Wahai Nabi dan Nabi ini, ya, walladzina amanu dan orang beriman. Jadi maksudnya Ibrahim dan pengikutnya mulia. Kemudian Nabi Muhammad SAW mulia. Kemudian orang beriman mulia. Wallahu waliyul mu'minin. Allah itu menjadi pelindung bagi orang beriman, penolong, pembela. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memaparkan bagaimana kemurnian tauhid Nabi Ibrahim, sehingga ini menjadi alasan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena akidahnya murni. Maka orang yang berakidah murni tidak cenderung kepada kebatilan,
kepada kesyirikan, oh boleh kayak itu. Pemimpin yang taat seperti Ibrahim umpama, boleh kita ikut, kita jadikan idola. Kita mengidolakan setelah Ibrahim banyak nabi. Yang bukan lagi siapa? Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz. Ya. Nah mereka ini pemimpin-pemimpin yang sampai saat ini dikagumi oleh orang Islam. Nggak ada lagi pemimpin seperti itu. Ada yang menyamakan, oh ini karena Umar bin Khattab berusuhan. Nah ada yang berusuhan, mau disamakan sopo. Umar itu begitu sederhana, begitu familiar dengan rakyat, tidak ada sekat, gitu ya. Sehingga dia dicintai oleh rakyat, dia adil, mensejahterakan rakyat. Makanya kita idola, begitu ya. Kemudian saya kira yang terakhir dalam ayat tadi, sebenarnya yang melakukan tindakan makar itu bukan personality, bukan secara pribadi. Karena pribadi itu dia tidak memiliki fasilitas untuk memilikinya, berencana mau memiliki suatu rezim atau pemerintahan. Ya, justru yang berkuasa itulah yang menciptakan makar. Dan buktinya Namrud terhadap Ibrahim, Abu Jahal, Abu Lahab terhadap Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad yang menciptakan makar, mereka yang menciptakan makar. Nah ini maka kita juga harus membuktikan betul ini. Ya, seperti Ibrahim alaihissalam, kita tidak usah takut dari rencana jahat dari makar dari siapa. Sekarang ini kita ini yang kita tetap sekarang ini kita di tengah-tengah mayoritas Muslim, 85% Muslim, tapi kita dijadikan fobia terhadap Islam. Jadi orang Islam dijadikan takut dengan Islam. Saya pernah satu bis dengan seseorang, ke Pekalongan, gue aku. Bahasa Jawanya, aku takut ya, gue takut. Jangan sampai Islam dijadikan hukum di Indonesia. Ya, karena poin maling dipotong. Jadi dia menuduh bahwa hukum Allah itu kejam, ya kan? Ya, kamu kalau membunuh ya disembelih, dipenggal lehermu. Padahal itu untuk membuat efek jerah, jangan lagi ada yang seperti itu. Ya. Nah ini kita sekarang ini dengan booster ini yang kemudian membuat kita bercakapan. Ya. Nah ini apalagi ada yang kemarin dicerajani oleh mahasiswa, ada lagi yang satu itu dari Sumatera Utara juga ini. Saya disebut namanya, ya kan? Ada lagi yang ini, yang Abu Koso itu, ya, itu nyengit itu kan? Ya. Wah itu menghina Islam. Apalagi pendeta yang lari ke Amerika itu, ya mantan Muslim itu, ya kan? Ya, itu juga nyengit semua. Nah, untuk kita ya kita harusnya jangan terpengaruh dengan upaya dibedakan. Ya, ibarat mudah-mudahan kita selalu berhidayah, diberi petunjuk arah menuju kebenaran, semoga diberi keselamatan dan kebahagiaan, menjaga, semoga kita selalu diberi kesehatan, diberi hidup panjang, diberi rezeki yang banyak, melimpah halal berkah dan hidayah, dan semoga Allah memberikan semua hidayah kita, mengampuni dosa kita, bersama keluarga anak kita, pasangan-pasangan kita dan dosa setiap orang muslim. Doakan juga saudara-saudara kita yang masih sakit baik di rumah sakit maupun di rumah mereka. Kita doakan supaya semuanya segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa nasibna min jahannam inna adzabaha kana gharama. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir li Abdul Faris Ismail. Allahumma ighfir lahu
واسع له ونقي من الأخطاء ونقي من الأخطاء وعلى الدار سوني وقي من الأخطاء ربنا لا تؤاخذنا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار بأجل وقال الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.